Shalom, pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam acara renungan firman Tuhan hari ini. Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kasih Tuhan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Ajari kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dari firman Tuhan ini saya beri tema tugas Tuhan Yesus, harapan bagi semua orang. Tugas Tuhan Yesus, harapan bagi semua orang. Itu artinya bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berpengharapan. Kita semuanya, siapapun dia itu, namanya bangsa manusia di muka bumi ini. Tugas Tuhan Yesus itu telah menjadi harapan bagi semua orang. Yang pertama, apa itu tugas Tuhan Yesus? Firman Allah dengan tegas tadi mengatakan bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Artinya, Tuhan Yesus punya tugas adalah bukan menghakimi. Kalau saling menghakimi, hakimi satu dengan yang lain, itu bukan tugas Tuhan Yesus lagi. Karena tugas Tuhan Yesus adalah hanya menyelamatkan saja. Yang melakukan penyelamatan manusia itu adalah tugas Tuhan Yesus Kristus sendiri. Penyelamatan ini tidak ada dalam rencana dan usaha manusia sedikit pun. Tidak ada juga dengan kerjasama dengan manusia, tetapi hanya ada dalam rancangan Allah sendiri dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri sekali untuk selama-lamanya secara sempurna. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua, menyelamatkan dari apa? Alkitab dengan tegas menjelaskan secara umum mulai dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Allah mengutus Yesus anaknya itu untuk menyelamatkan kita manusia. Yang pertama, dari segala dosa dan akibat yang ditimbulkan oleh dosa itu kepada kebenaran Allah dengan segala akibat pembenaran sesuai dengan yang tercantum di dalam Alkitab tentang orang benar. Dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Dari tangan dan kuasa dosa serta persekutuan dengan iblis kepada tangan Tuhan, kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, serta masuk dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dari perbuatan yang sia-sia kepada perbuatan yang mulia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita secara demikian. Hal yang ketiga, apa yang diminta oleh Allah bagi manusia? Yang diminta oleh Allah bagi manusia. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16 dan juga di dalam ayat yang ke-18, Allah hanya minta
kepada kita. Manusia, siapapun itu dia, agama apapun dia dan bagaimanapun orang itu, Allah hanya minta satu, yaitu apa saudara? Yaitu percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal Allah itu, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Sesuai dengan perkataan Allah di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Khusus dalam konteks firman Tuhan hari ini, Yohanes pasal 3 ayat 17. Kalau kita perhatikan baik, ayat sebelumnya, ayat yang ke-6, dan ayat sesudahnya, yaitu ayat yang ke-8. Ada pernyataan yang dinyatakan oleh Alkitab ini luar biasa, yaitu tentang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus inilah yang dikehendaki, yang diminta oleh Allah kepada semua manusia. Dan kita kembali saudara, lihat lagi dari konteks tadi. Satu kata kerja tadi yaitu percaya. Dan kalimatnya adalah percaya kepada anak Allah. Ya. Percaya kepada anak Allah itu ada di ayat sebelumnya dan di ayat yang sesudahnya. Ini ayat ini dia pertama membuka. Ya, dia seperti membuka pintu untuk manusia diselamatkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu dia menutup lagi dengan kata percaya. Jadi satu kata kerja dari dua ayat itu telah menutupi semua kata kerja lain yang biasanya dipakai manusia dan iblis untuk memperoleh keselamatan dari Allah dengan cara manusia dan cara iblis yang membuat manusia tersesat. Jadi artinya kalau ada tambahan-tambahan lain di luar itu sudah salah. Karena apa? Allah sudah mengunci, ya, Allah sudah membuka dan mengunci itu dengan perkataan, mengunci pekerjaan Tuhan Yesus Kristus dalam menyelamatkan manusia itu dengan kata percaya kepada anak tunggal Allah. Membuka dan menutup, sehingga Allah tidak memberi ruang sedikit pun manusia untuk menambah sesuatu. Usaha manusia untuk menyelamatkan diri. Kalimat percaya kepada anak tunggal Allah atau percaya kepada anak tunggal Allah pada ayat 16 yang membuka tugas Tuhan Yesus, yaitu menyelamatkan manusia pada ayat yang ke-17 dengan kata menyelamatkannya oleh anak Allah. Lalu menutupi dan mengunci tugas Tuhan Yesus itu dengan kata percaya kepada anak Allah. Dengan kata ini, sebenarnya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus telah memberitahukan kepada kita bahwa mengenai hal keselamatan manusia tidak ada cara lain. Hanya ada satu cara saja agar manusia selamat, yaitu manusia hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Yang keempat, ini mengenai formula keselamatan yang dinyatakan oleh Allah di dalam Alkitab yang kita pelajari adalah apa? Percaya kepada anak Allah menyelamatkan, percaya kepada anak Allah. Itu formulanya. Kalau singkatnya dari sisi katanya begini, percaya, selamat, percaya. Tidak ada tambahan lain. Tidak ada percaya, selamat, perbuatan. Tidak ada percaya, perbuatan, selamat. Bukan perbuatan, selamat, percaya. Semua itu tidak ada. Yang ada formula keselamatan manusia yang dinyatakan oleh firman Allah, oleh Allah sendiri melalui Alkitab adalah percaya, selamat, percaya. Pertanyaannya, kalau begitu bagaimana dengan perbuatan baik? Perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18, 19, dan 20 menjelaskan hal itu.
saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau formula mengenai yang tidak percaya, yang binasa, ini begini. Tidak percaya di dalam ayat yang ke-18 ya. Tidak percaya maka langsung ya sudah berada di dalam hukuman. Ayat 18 perbuatannya jahat. Nah, terus lebih menyukai kepada kegelapan, tidak datang kepada terang. Tetapi yang percaya, disebutkan percaya selamat percaya. Buahnya adalah datang kepada Tuhan Yesus, melakukan yang baik dan benar, dan ada di dalam terang Allah yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Jadi saudara, itu formulanya. Formula keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus adalah percaya, selamat, percaya. Perbuatan baik itu hanyalah buah dari keselamatan yang telah dialami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang telah mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika demikian saudara, yang terakhir yang kelima, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus jujur terhadap diri kita. Kita harus katakan bahwa memang saya ini orang berdosa. Karena tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu kita harus akui bahwa diri kita adalah orang berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar bahwa di luar Tuhan Yesus Kristus itu segalanya najis. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja itu kudus. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang kudus. Kalau dulu pada zaman perjanjian lama, memang Allah sudah tentukan di dalam ruangan yang maha kudus dari bait Allah. Itulah satu-satunya tempat yang maha kudus di muka bumi ini. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka tabir bait Allah terbelah jadi dua. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak saat itu tidak ada lagi tempat yang maha kudus di muka bumi ini. Terkecuali tempatnya di mana? Di Tuhan Yesus. Siapapun dia yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus, dia menjadi kudus karena Yesus adalah kudus adanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sehingga kita seorang pun tidak ada yang boleh berkata bahwa saya lebih kudus, saya lebih benar dari orang lain. Mengapa demikian saudara? Karena kita kudus itu hanya karena kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus Kristus, seberapapun salehnya kita hidup, itu seperti kain yang kotor. Kita najis, karena tempat yang kudus satu-satunya adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang kudus dari Allah. Sehingga kita di dalam Dia, ketika kita memilih percaya kepada Dia, hidup oleh iman kepada Dia, kita sudah menjadi pribadi yang dikuduskan oleh Tuhan, oleh karena kekudusan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita memilih percaya. Kalau kita sudah sadar bahwa memang saya ini orang berdosa, saya tidak mungkin menguduskan diri saya. Apapun yang saya lakukan itu tidak mungkin membuat saya berkenan kepada Allah, kudus di hadapan Allah. Maka hari ini kita mengambil keputusan, memilih percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita, supaya kita apa? Selamat dari dosa kita, supaya kita menjadi kudus. Cuma satu-satunya cara, percaya dan terima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara yang sudah pernah menerima Tuhan Yesus Kristus dan saudara mulai melihat bahwa engkau lebih kudus dari orang lain, saya mau beritahu, saudara ada dalam posisi yang salah. Cepat kembali
kepada formulanya Allah, kepada realnya Allah. Satu-satunya tempat engkau dengan saya kudus adalah karena kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memilih percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Itu supaya kita selamat dari dosa dan segala akibatnya. Maka saudara, apa yang terjadi? Kebiasaan buruk apapun yang masih memperbudak kita, kita jangan putus asa. Kalau engkau dengan saya sudah memilih percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau ada berbagai perbuatan buruk, kebiasaan buruk masih mengingat kita, jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita putus pengharapan. Sebaliknya, apa yang harus kita lakukan? Kita jujur. Kita jujur sama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan, saya masih punya Engkau yang menyelamatkan saya dari dosa ini. Beritahu dosa apa. Mari kita ingatkan diri kita sendiri. Kira-kira dosa apa yang masih mengikat saya sampai hari ini. Bawa dosa itu. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, benar, setelah saya percaya, saya masih bergelut dengan dosa ini. Dan kita bilang bahwa dosa ini hanya Tuhan yang bisa lepaskan saya. Jadi kita katakan, Tuhan, ini saya. Bawa diri, kasih diri kepada Tuhan dan beritahu dosa itu. Kita harus akui dosa itu. Ketika kita akui bahwa itu dosa dan kita mau sejalan dengan Tuhan, Tuhan selamatkan saya dari dosa ini. Tuhan selamatkan. Kalau kita bilang, ini biasa, ini tidak apa-apa, kan semua manusia kan berdosa, maka dosa itu akan mengikat saudara dan saya. Saudara, itu kita sudah memberi kesempatan kepada dosa untuk terus mengikat. Kita tidak membuka ruang bagi Tuhan Yesus yang sudah datang dengan tugas khususnya menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, makanya dosa itu terus berbulan-bulan. Biar jadi pendeta, biar jadi majelis, biar jadi anggota gereja manapun, tidak ada artinya ketika kita masih berdalih dan mengatakan bahwa kan bukan saya sendiri yang berdosa, kan orang lain kan lebih jahat, saya kan hanya satu dosa ini. Tidak, saudara. Tuhan Yesus mau datang untuk musnahkan semuanya. Tugas kita sejalan dengan Tuhan, jujur dan katakan, Tuhan, benar, dosa ini masih mengikat saya. Tapi Tuhan, saya punya Engkau yang datang untuk menyelamatkan saya. Ini saya, Tuhan, dan ini dosa saya. Saya mengucap syukur Engkau datang untuk menyelamatkan saya. Serahkan diri. Katakan bahwa sekarang nih saya sudah punya Tuhan Yesus. Saya tidak akan sama lagi dengan dunia ini. Nah, saya pasti berubah karena yang merubah hidup saya, diri saya, yang lepaskan saya dari dosa saya adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang diutus Allah dengan tugasnya, yaitu menyelamatkan diri saya dari dosa saya. Akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah saudara, dengan tugas khusus Tuhan Yesus ini, sesungguhnya Tuhan Yesus itu sudah ada pada pihak kita. Dia berpihak kepada kita yang adalah korban dosa iblis dan juga korban iblis. Ia ada di pihak kita umat manusia yang telah tercengkram oleh dosa. Dan dia datang di pihak kita untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Lalu Yesus itu sudah ada pada posisi yang terendah dalam hidup kita. Tujuannya untuk apa? Untuk mengangkat kita dari posisi yang terendah, yang sudah tidak ada nilai karena dosa kita sendiri. Dia bawa kita, membuat kita berkenan di hadapan Allah oleh korbannya di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan putus asa. Engkau dengan saya masih punya seorang pribadi, juru selamat. Allah sudah memberi Yesus bagi engkau dengan saya. Yesus ini punya tugas yang khusus bagi engkau dengan saya, untuk membawa kita berkenan kepadanya. Tugas Yesus adalah harapan bagi semua orang. Harapan bagi dirimu, harapan juga bagi diriku.
harapan bagi kita. Ayo bangkitkan semangat, datang kepada Tuhan Yesus dan nikmati keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus secara sempurna. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus, Engkau datang dari surga itu bukan untuk hakimi kami. Hakimi kami yang berdosa, kami yang lemah, kami yang sudah menjadi bulan-bulanan iblis, kami yang sudah dicengkram oleh kehendak iblis. Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur. Kami yang sudah lama di dalam gereja, tetapi masih bergelut dengan kebiasaan buruk tertentu. Engkau datang juga untuk menyelamatkan kami. Supaya kami ada pada posisi kudus dan tak bercacat celah ketika Engkau datang yang kedua kali. Kami mengucap syukur Tuhan. Serahkan semua pribadi yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak mau lewatkan kesempatan yang indah ini. Jika engkau belum pernah terima Tuhan Yesus, hari ini saya ajak engkau menerima Yesus di dalam hatimu. Dan berilah dirimu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan engkau dan saya. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena engkau datang dari sorga untuk menyelamatkan saya, orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada saya. Hari ini Tuhan Yesus, saya menerima Engkau, Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, sekarang dan selamanya. Saya serahkan diri saya seluruhnya kepadamu. Dan saya mengucap syukur. Mulai hari ini, saya telah menjadi anak-anak Allah, milik kepunyaan-Mu, milik kepunyaan-Mu, sesuai firman Allah. Yohanes 1 ayat 12. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika hari ini engkau adalah orang yang sudah lama di dalam gereja, tapi masih terikat dengan kebiasaan buruk, setelah mendengar firman Tuhan ini, Yesus adalah harapan bagimu dan bagiku. Kejujuran kita, itu yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.